Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, kembali lagi pada pembelajaran matematika. Untuk video pembelajaran kali ini, Miss akan mengulang kembali pada bab 2, operasi hitung campuran. Nah, untuk video kemarin sebelumnya itu sudah Miss kirimkan berupa materi operasi hitung campuran, bilangan cacah, dan juga operasi hitung campuran bilangan pecahan. Nah, tetapi untuk yang bilangan pecahan Miss baru menyampaikan sampai desimal ya. Oke, untuk video kali ini Miss akan menyampaikan pembelajaran operasi hitung bilangan pecahan untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen, kemudian mengurutkan berbagai bentuk pecahan, kemudian nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas, dan kemudian Miss akan lanjutkan pada operasi hitung berbagai bentuk pecahan pada halaman 35. Oke, disimak baik-baik ya untuk materi yang akan Miss berikan. Nah, untuk yang sudah diajarkan di kelas, mungkin video ini bisa membantu kalian untuk mengulas kembali. Oke, disimak ya. Nah, di sini Miss sudah ada mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, bisa kalian lihat di halaman 31 ya. Nah, kemarin sudah Miss sampaikan untuk pecahan itu di bilangannya terdiri dari pembilang dan penyebut ya, A per B. Pembilang per penyebut. Nah, di sini sudah ada contohnya untuk kita ubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Yang pertama ini ada 75 per 100. Nah, perlu kalian ingat ya, kalau persen itu adalah pecahan yang penyebutnya bernilai 100. Itu artinya kalau pada yang ini, poin pertama ini, karena dia 75 per 100, itu artinya dia gampang, tinggal kita ubah saja pembilangnya ditambah dengan simbol persen. Karena persen itu adalah pecahan yang penyebutnya memiliki nilai 100. Ya, untuk yang nomor 1 ini karena 75 per 100, itu artinya hasil persennya yaitu 75%. Oke. Nah, untuk yang kedua, nah di sini kalau yang kedua 5 per 4. Bagaimana caranya kita agar penyebutnya itu bernilai 100 ya. Kayak di sini karena penyebutnya 4, angka berapa jika dikalikan 4 hasilnya 100. Oke, Miss sudah punya jawabannya. Angka yang dikalikan 4 nantinya akan menjadi 100, yaitu angka 25. Nanti bisa kalian hitung 25 dikali 4, hasilnya akan menuju ke angka 100 ya. Oke, di sini Miss akan kalikan atas bawahnya sama-sama dikali 25 ya. Oke, sebentar. Nah, setelah itu baru kita kalikan hasilnya. Langsung saja ya, karena ini perkalian, kalian hitungnya pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, seperti itu. Nah, sekarang 5 kali 25 yaitu 125. Untuk pembilangnya 125, dan untuk penyebutnya 4 dikali 2 sama dengan 100. Nah, tadi sudah Miss bilang lagi, kalau persen itu nilai pecahan yang berpenyebut 100. Karena ini penyebutnya udah 100, itu artinya sudah kita ketahui nilai persennya yaitu 125%. Kemudian, nah untuk dua contoh ini semoga bisa kalian pahami dengan baik ya. Nah, itu artinya untuk bilangan pecahan yang penyebutnya entah 4, 5, dan berbagai macam,
Maka dari itu kalian harus kalikan dulu agar hasilnya nanti penyebutnya bernilai 100. Ya, seperti itu. Oke, terus yang kedua di sini ada mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Nah, ini sudah disimbolkan A persen diubah menjadi A per B. Oke, untuk contoh yang pertama ini 99 ya. Ini 99%. Kalau kita ubah ke dalam bentuk persen, ke dalam bentuk pecahan, itu artinya 99 per 100. Nah, untuk yang poin pertama, jika bisa disederhanakan, silahkan kalian sederhanakan. Jika tidak bisa, ya udah, tidak usah sampai sini saja ya. Oke, terus lanjut lagi ya. Untuk ke contoh yang kedua, 120%. Itu artinya kalau kita ubah ke dalam pecahan yaitu 120 per 100. Nah, ini dalam bentuk pecahannya. Oke, sekarang Miss mau sederhanakan lagi ya. Misalnya Miss sederhanakan sama-sama dibagi 20, bisa nggak ya? Sama-sama dibagi 20, atas dibagi 20, bawah juga dibagi 20. Nah, sekarang 120 dibagi 20 dapat 6 per. Nah, 100 dibagi 20 yaitu dapat 5. Oke, untuk penyederhanaannya berarti nilainya 6 per 5. Jika tidak disederhanakan, hasil dari 120% yaitu 120 per 100. Oke, untuk materi mengubah pecahan biasa ke dalam persen dan persen ke dalam pecahan biasa, mungkin Miss contohkan 2 contoh saja. Mudah-mudahan dari 2 contoh ini kalian bisa difahami dengan baik ya. Oke, sampai sini. Jika ada yang mau ditanyakan bisa kabarin ke Miss kembali lewat WA. Oke, selanjutnya ya, lanjut lagi. Di poin B, kalau ada di buku halaman 31, itu mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini sudah Miss tuliskan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Oke, bisa kalian lihat ya, untuk mengurutkan berbagai bentuk pecahan, ubah dahulu semua pecahan ke bentuk pecahan yang sejenis. Ya, karena ini kan bentuknya macam-macam ya, ada pecahan campuran, persen, desimal, dan pecahan biasa. Oke, di sini Miss mau mengubah dulu pecahan ini ke dalam persen. Ya, yang pertama, untuk mengurutkannya kita ubah dulu pecahan ini sesuai dengan aturannya, sesuai dengan pertanyaannya ya. Karena di sini Miss mau buatnya ke dalam bentuk persen. Oke. Nah, setelah itu kalau udah dapat hasilnya baru kalian urutkan dari yang terkecil. Ini untuk pertanyaannya. Sekarang Miss mau ubah dulu ya bilangan ini semua ke dalam bentuk persen. Silahkan disimak baik-baik.
Oke, di sini Miss udah kerjakan. Nanti bisa kalian perhatikan dengan baik ya. 24/5, kemudian 75%, kemudian 1,25, kemudian 7/5. Oke, sudah Miss ubah ke dalam bentuk persen, bisa kalian perhatikan di sini. 24/5. Sebelumnya kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, itu artinya kan 5 dikali 2 ditambah 4, hasilnya 14/5. Untuk mencari tahu kenapa kok dari pecahan campuran bisa di pecahan biasa, kalian bisa lihat video sebelumnya ya. Oke, setelah itu barulah kita mendapat hasil pecahan biasanya, yaitu 14/5. Setelah itu, karena yang mau kita ubah ke dalam bentuk persen, itu artinya penyebutnya harus bernilai 100 ya. Berarti 5 dikali berapa yang hasilnya 100. Nah, di sini sudah Miss tuliskan 5 dikali 20. Itu artinya jika penyebutnya dikalikan 20, berarti pembilangnya sama-sama dikali dengan 20. Ya, seperti itu. Oke, di sini hasil dari 14 kali 20 yaitu 280 per 5 kali 20 sama dengan 100. Dan nilai akhir bentuk persennya yaitu 280%. Ya, dari 24/5 nilai persennya 280%. Oke, selanjutnya yang kedua 75%. Karena dia udah bentuknya persen, jadi nggak usah kita ubah lagi ya. Oke, terus yang selanjutnya yang kedua 1,25 kita ubah ke dalam bentuk persen. Nah, ini kan bentuknya desimal ya. Nah, dari desimal ini 1,25 ini kita kalikan dengan 100%. Kemarin sudah Miss kasih triknya agar gampang. 1,25 dikali 100% sama dengan menjadinya 125%. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat terakhir 7/5 kita ubah penyebutnya menjadi persen, sama-sama dikali 20. Atas dikali 20, yang bawah juga dikali dengan 20. 7 kali 20 yaitu 140 per 100. Itu artinya nilai persennya yaitu 140%. Oke, sudah kita temukan hasil semuanya dalam bentuk persen. Mari kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil itu 75% ya. Terus yang kedua ada 125%, yang ketiga 140%, dan yang keempat 280%. Oke. Ini untuk mengurutkan berbagai bentuk pecahan juga tidak hanya dalam bentuk persen. Bisa juga kalian ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa kah atau ke dalam bentuk desimal. Nah, kalau di sini contoh soalnya Miss menggunakan persen, diubah ke dalam bentuk persen. Oke. Untuk yang ini jika ada yang ditanyakan silakan japri ke Miss ya. Oke, selanjutnya di sini Miss mau menyampaikan lagi sedikit menghitung nilai dari kuantitas tertentu. Kalian bisa lihat di halaman 31 poin C yang paling bawah ya. Untuk menghitung nilai pecahan dari kuantitas tertentu, kalikan pecahan dengan kuantitas tersebut. Nah, berarti artinya dikali. Nih, bisa kalian perhatikan ya, di yang contoh pertama. Berapakah nilai 75% dari 15? Oke. Langsung Miss tulis ya penyelesaiannya. Nah, karena kan tadi yang ditanyakan berapakah nilai 75, berapakah nilai 7/5 dari 15? Maka dari itu kita kalikan. Kenapa dikalikan? Karena simbolnya dia dari, dan kalian bisa lihat di halaman 31 itu. Mana? Nih. Oke, kalikan pecahan dengan kuantitas tertentu.
Berarti itu artinya 3/5 ini dikali dengan 20. Oke, selanjutnya ya. Kita kerjakan. Oke, kita selesaikan ya. Itu artinya di sini 7/5 7/5 dikali 15. 7/5 dikali dengan 15. Oke. Nah, di sini Miss mau menyampaikan 15 itu artinya bukan tidak punya penyebut ya. 15 ini artinya dia punya penyebut tapi nilainya 1. Nah, karena penyebutnya bernilai 1, maka dia tidak ditulis penyebutnya. Jadi dia hanya 15 saja. Nah, itu artinya untuk 15 ini langsung saja dikalikan dengan 7. Tidak bisa dibagi dengan 5 ya. Di sini Miss tuliskan lagi 7 dikali 15 per 5. Oke, berapa sih 15 dikali 7? Berapa ya hasilnya? Oke, udah dapat hasilnya. Tadi setelah Miss hitung 15 dikali 7 yaitu 105 per 5. Oke, jika 105 per 5 ini bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi ya. Kita bagi 5 yaitu dapat 21 per 1 atau bilangan bulatnya 21. Oke, ini untuk poin yang pertama, berapakah nilai 7/5 dari 15? Kemudian contoh yang kedua, kita selesaikan bareng-bareng ya. Kalian menyimak, Miss akan menyampaikan materinya. Nah, yang kedua ini berapakah nilai 4,5 dari 49? Nah, itu artinya 4,5 ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Oke, di sini ada penyelesaiannya. Kalau 4,5 kita ubah ke dalam bentuk pecahan, itu artinya dia 45 per 10. Oke. Sudah ke dalam bentuk pecahan 45 per 10. Bisakah kita sederhanakan? Nah, untuk di sini kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Bisakah kita sederhanakan? Bisa. Jawabannya bisa, karena masih bisa dibagi, sama-sama dibagi 5 ya. Karena 45 bisa dibagi 5 dan 10 bisa dibagi 5. Nah, hasil sederhananya yaitu 9/2. Oke, setelah itu, setelah kita mendapatkan hasil sederhananya ini, hasil paling sederhana, kemudian kita kalikan dengan 49. Nah, seperti yang tadi Miss sampaikan, 49 ini artinya dia punya penyebut tapi nilainya 1, tapi nggak ditulis di sini. Nah, berarti kan jika kalian kerjakan yaitu 9 kali 49 per 2 ya. Nah, 9 kali 49 yaitu 441 per 2. Jika dibagi atau disederhanakan, dia akan mendapat hasil, oh tidak, cukup sampai 441 per 2 saja. Oke, untuk materi
operasi hitung pecahan sampai sini, sampai di materi menghitung nilai pecahan dari kuantitas tertentu. Terakhir di halaman 31. Bagi yang mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa langsung japri ke Miss. Bagian mana yang masih kurang paham, bisa sampaikan ke Miss ya. Nanti kita lanjut lagi pada materi selanjutnya. Oke, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya sudah menyimak pengulangan materi. Semoga ini bisa menjadi bahan pelajaran kalian juga untuk diulang-ulang lagi di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.